Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai materi peran knowledge manajemen dalam bisnis. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri Arhadita Korina, kemudian rekan saya Amelia, Pipit Noviani, dan Mia Julia Rayundi. Baik, slide selanjutnya itu ada pembahasan. Yang pertama itu pengertian knowledge dalam bisnis, yang kedua konsep dan implementasi knowledge, yang ketiga hambatan dalam adanya knowledge dalam bisnis, yang keempat itu manfaat dan kelemahan peran knowledge dalam bisnis. Slide selanjutnya, apa itu knowledge management? Knowledge management adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh organisasi untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan menggunakan pengetahuannya guna membangun kekuatan dari kompetitornya. Tujuan dari penerapan knowledge management adalah untuk meningkatkan efisiensi perusahaan dan mengembangkan pengetahuan yang telah dimiliki perusahaan tersebut. Menurut Turban et al. Pada tahun 2008 menjelaskan bahwa knowledge management system dikembangkan menggunakan 3 set teknologi, yaitu yang pertama komunikasi, yang kedua kolaborasi, yang ketiga penyimpanan dan pengambilan. Kemudian kemampuan untuk mendapatkan informasi dan perspektif organisasi yang berubah sesuai dengan perubahan lingkungan bisnis dikatakan sebagai knowledge tingkat tinggi menurut Dawson 200. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari slide sebelumnya, yaitu mengenai konsep dan langkah strategi implementasi knowledge management. Nah, di mana implementasi manajemen pengetahuan dapat dilihat dari beberapa dimensi, di antaranya ada 6 dimensi. Yang pertama yaitu dimensi konseptual, dimensi perubahan, aspek pengukuran, dan juga aspek struktur organisasi, isi pengetahuan, dan yang terakhir yaitu dimensi alat. Kemudian pengertian dari dimensi konseptual sendiri yaitu mengenai hal yang terkait dengan kemampuan organisasi mengembangkan konstruksi yang terintegrasi untuk mendiskusikan pengetahuan yang akan digunakan oleh organisasi. Yang kedua yaitu dimensi perubahan. Di sini dimensi perubahan merupakan dimensi yang berkaitan dengan tingkat resistensi dan stabilitas ketika menerapkan manajemen pengetahuan. Yang ketiga yaitu aspek pengukuran. Aspek pengukuran sendiri yaitu mengenai hal yang terkait dengan aspek apakah penerapan manajemen pengetahuan sudah sesuai dengan jalur yang telah ditentukan atau tidak. Nah, yang keempat yaitu aspek struktur organisasi, di mana aspek struktur organisasi ini merupakan aspek yang berkaitan dengan penyusunan peran dan tanggung jawab yang diperlukan supaya penerapan manajemen pengetahuan itu efektif. Yang kelima yaitu isi pengetahuan. Isi pengetahuan di sini merupakan pandangan yang mengenai pengetahuan sebagai produk. Oleh karena itu, pengklasifikasian dan pengategorisasian pengetahuan cocok dan saling mendukung. Dan yang terakhir yaitu dimensi alat. Dimensi alat ini mengenai keterkaitan dengan ketersediaan sarana mendapatkan pengetahuan. Nah, selanjutnya yaitu slide ke-6. Dalam mengelola knowledge, individu akan berinteraksi dengan kelompok maupun organisasi dalam konteks budaya maupun sosial. Ada 3 hal yang dikemukakan dalam holistic theory of knowledge management, yaitu technical knowledge, practical knowledge, dan kritis knowledge. Kemudian selanjutnya saya akan membahas terkait dengan materi hambatan implementasi knowledge management. Dari awal penerapan knowledge management ini, tantangan tersulitnya adalah menggerakkan orang untuk mau berbagi pengetahuan antar sesama. Kenapa? Karena mungkin di antaranya itu adalah orang-orang yang enggan
atau tidak mau berbagi pengetahuan. Implementasi knowledge management ini memanfaatkan teknologi informasi, di mana dapat menimbulkan dampak yang sifatnya sosial. Misalnya, dalam proses transfer knowledge atau berbagi pengetahuan, pemilik asal pengetahuan itu adalah individu yang unik. Maka setiap kali orang yang ingin mengetahui atau ingin mendapatkan pengetahuan yang lebih itu, ia akan secara langsung mendatangi orang yang memiliki pengetahuan lebih tersebut. Kemudian solusi apa sih dalam mengatasi hambatan implementasi knowledge management ini? Solusi yang dapat dilakukan yaitu meminta dukungan dari manajemen tingkat atas untuk mau melakukan perubahan, di mana melakukan perubahan kebiasaan lama yang tadinya para pegawai itu enggan berbagi pengetahuan menjadi kebiasaan baru, yang mana di dalamnya itu kita menerapkan budaya kerja yaitu knowledge sharing. Kemudian apa sih manfaat dari menerapkan knowledge? Yang pertama itu dalam organisasi mampu mempererat hubungan profesional, manajemen pengetahuan dengan rencana strategis perusahaan. Kemudian hubungan antar karyawan dapat terjalin dengan baik. Maka dari itu, dengan adanya hubungan antara karyawan yang terjalin dengan baik, maka dapat meningkatkan kenyamanan bagi si karyawan ataupun si yang bekerja di tempat tersebut. Maka suasananya akan terasa nyaman, tentram, dan aman. Kemudian penerapan dari tugas dan pembagian kerjaan akan berjalan efektif dan cepat. Terima kasih, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelemahan menerapkan knowledge management. Yang pertama yaitu sulit menemukan cara efisien dalam mencatat wawasan atau pengetahuan terkait dengan bisnis. Yang kedua, semua informasi dan sumber yang didapatkan beresiko dan mudah ditemukan orang lain. Yang ketiga, sulit untuk mendorong individu untuk saling menggunakan, membagi, serta menerapkan pengetahuan. Yang kelima, sulit mengintegrasikan pengelolaan pengetahuan dengan semua tujuan serta strategi dari bisnis perusahaan. Yang kelima, penentuan dan penerapan teknologi pengelolaan pengetahuan menjadi lebih menantang. Yang keenam, lebih sulit mendorong individu untuk saling menggunakan, membagi, serta menerapkan pengetahuan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi pembaca dan pendengar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.